dihebohkan dengan kabar duka pelecehan seksual permen itu nomor kekerasan Investigasi laporan dugaan dengan kementerian terkait yang menyebutkan Kami tidak bisa menayangkan secara seksual di utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karsum Habi dengan NIM 811423094 dari kelas B, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, mahasiswa aktif semester 2 Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam menanggulangi kekerasan seksual untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Baik, langsung saja berbicara tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah salah satu bentuk kejahatan yang merusak dan melanggar hak asasi manusia. Setiap tahun ribuan individu di seluruh dunia menjadi korban tindakan pelecehan seksual yang dapat berdampak traumatis dan merusak kehidupan mereka. Di Indonesia sendiri, pelecehan seksual juga merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian serius dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Selain merugikan orang lain, aksi pelecehan seksual ini juga tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar menjalankan hidupnya. Lunturnya nilai-nilai luhur sebagai landasan etika berkehidupan akibat perilaku pelecehan seksual mewajibkan kita sebagai warga negara Indonesia menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan kehidupan di masyarakat. Untuk menghadapi fenomena pelecehan seksual yang semakin merajalela ini, diperlukan penanaman pendidikan yang baik sejak dini. Pendidikan mengenai moral yang terfokus dalam Pancasila juga sangat perlu disampaikan dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Karena pemahaman akan Pancasila harus terus disampaikan sebagai upaya dalam bekal moral seseorang. Jika dihubungkan dengan konteks Pancasila, perbuatan pelecehan seksual melanggar sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pelecehan seksual adalah salah satu perbuatan yang tidak beradab dan tidak berkemanusiaan karena akan memberikan dampak yang besar terhadap korban. Penerapan Pancasila oleh masyarakat sangat diperlukan karena dapat membantu masyarakat dalam kepribadian. Sebab di dalam Pancasila adalah sebagai tuntutan berkehidupan yang baik bagi masyarakat, salah satunya menjadi manusia yang beradab. Pengimplementasian Pancasila dalam upaya mengurangi pelecehan seksual perlu digalakkan bahwa di jenjang perguruan tinggi, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi utamanya adalah untuk menetapkan para mahasiswa sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual, antara lain Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual yang juga mengatur tindakan-tindakan pelecehan seksual dan sanksi yang diberikan. Pancasila memiliki makna dari prinsip yang harus tercermin dalam sikap dan tindakan warga negara Indonesia. Sila-sila Pancasila meliputi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila Pancasila yang pertama ini mengajarkan bahwa warga Indonesia mempercayai dan tahu kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini mengacu pada kebebasan beragama dan menghormati keberagaman agama di Indonesia. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi martabat setiap individu karena setiap manusia dianggap sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan martabat yang sama di dalam hukum. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, termaksud hak keselamatan, kebebasan, dan keintiman. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mendorong bahwa warga negara Indonesia untuk mengutamakan kesatuan, persatuan, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan pentingnya membangun kesadaran untuk melawan pelecehan seksual dengan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam
oleh hikmat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menekankan warga negara Indonesia untuk mempraktikkan demokrasi dengan cara yang hikmat dan bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan melakukan upaya penanggulangan pelecehan seksual. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menekankan pentingnya mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks pelecehan seksual, nilai ini mengajarkan bahwa setiap individu tanpa pandang status sosial, jenis kelamin atau latar belakang lainnya memiliki hak yang sama untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan bebas dari pelecehan seksual. Baik, inti dari materi ini adalah salah satu cara implementasi Pancasila dalam menanggulangi pelecehan seksual adalah dengan mengenalkan nilai-nilai yang relevan seperti keadilan, persatuan, kesetaraan, dan kemanusiaan kepada seluruh anggota masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan di sekolah dan universitas serta melalui kampanye kesadaran di media sosial. Pendidikan seksual yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila juga dapat membantu mencegah pelecehan seksual dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang persetujuan, batasan pribadi, dan pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Selain itu, pembentukan komunitas yang peduli dan responsif terhadap pelecehan seksual juga merupakan implementasi Pancasila yang efektif. Komunitas tersebut harus melibatkan partisipasi aktif dari pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan organisasi masyarakat. Sekian, itulah presentasi materi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.